Fi Ramadan Ataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah sana. Oh, hitung tutul dari rumah kemarin saya jangan motor langkah sambil itu langkah orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, bulan ya orang itu kan kudu siang yang nulis ya di Ramadan, yang namanya Ramadan ya ada siang ada malam, berarti masuk siang dan malam. Pahalanya luar biasa masa itu. Setiap langkah dibalas Allah sama dengan ibadah setahun. Wow, ini mau banget ya. Setiap langkah dibalas sama Allah sama dengan ibadah satu tahun. Saya kan pakai motor, ya itu aja diperkirakannya. Bensin yang keluar buat ngaji sama bensin buat marahin janda. Ini channel M kan yang paling mulut ya Mas. Paling rajin di kontrakan janda. Ya kalau mau ngasih pengajian ngaji apa ngejo namanya ya. Kemudian tuh yang kemarin belum ya, wa yakun ma'i tahtal arsy. Apa bisa cipta apa kalau bahasa polisi cipta kondisi ya, mengkondisikan dirinya untuk bersamaku. Di mana kira-kira? Bukan fil jannah lagi, fauqal jannah, di atas surga. Sebab ternyata beliau menjanjikan untuk orang yang ngaji bulan Ramadan tahtal arsy, di bawah kursi Allah. Pasti aman lah. Udah ya, mari dituliskan ya. Durrah ya. Kemudian ya kalau bisa mudah-mudahan semuanya kembali ke inayah ya, pertolongan. Wa yakunu ma'i tahtal arsy wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan wa man, dan barang siapa dawama, mendawamkan. Apa mendawamkan? Merutinkan ya, merutinkan diri alal jamaah, atas sholat berjamaah di Ramadan. Ini jadi rangkaian dari surga. A'tahullahu ta'ala bikulli rak'atin madinatan. Atau pakai fi'lul madhi ya, pasti menganugerahkan. Kalau bahasa biasa atau itu mulai apa? Atau itu memberikan ya. Kalau pengen jaga ya menganugerahkan, nyentrik gitu. Memberikan udah biasa, tapi kalau menganugerahkan itu beda kesannya ya. Orang yang berjamaah di bulan Ramadan, saya kecolongan mulu kalau asal tidur. Atau menganugerahkan kepada orang yang tadi mendawamkan berjamaah. Allahu yang menganugerahkan, yang maha menganugerahi kita, tidak lain adalah Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah. Ngeri tentu bikulli rokaatin, bukan bikulli sholatin ya. Bikulli dengan kulli, setiap rokaatin rokaat. Madinatan, akan satu kota ya. Salat zuhur 4 rakaat dapat 4 kota tuh. Yang bikin sertifikat tadi bisa. Sini mah 14 sejengkal aja langsung ribut.
Ini kan di Bapak dulu di sini ngasih tandanya. Di sana nggak ada. Jadi pasti selalu dikhusus salah takwa. Khusus salah takwa ya maksudnya. Koyok mana tadi? Apa tadi? Wamandawa ma'alal jamaah, orang yang melazimkan diri untuk sholat berjamaah di Ramadan, di bulan Ramadan. Allah bisa dipastikan Allah akan menganugerahkan kepada orang tadi bikulli rok'ah, dengan setiap rokaat. Mudah-mudahan termasuk rokaat sunnahnya itu ya, qobliyah ba'diyah. Ini nggak ada keterangan ya. Satu rokaat dibalas Madinah, satu kota. Bayangin aja. Ya mesti jangan dikasih kota, dikasih kontrakan di 2 pintu. Itu siapa ini? Yang baru. Mana antar? Iqbal. Iqbal, Iqbal Aidarus. Iqbal Asidik. Iqbal Asidik. Sidik. Iya. Jangan bohong dia. Nggak boleh. Jujur. Di mana tinggalnya? Di Petir. Pasar Rubuh. Boleh bawa kopi. Kan doyan banget tuh. Kopi pasar Rubuh. Kopi pasar Rubuh. Sama siapa? Siapa namanya tadi? Iqbal. Iqbal sama siapa sendiri? Ini temennya Pak Irdi. Oh, gitu. Ada gaib. Ya. Kita selesai di mana tadi? Atahullahu ta'ala bi kulli rakatin madinatan tumlaku ya. Ayam laku memenuhi, tumlaku dipenuhi ya. Min ni'amillahi ta'ala, dari ni'am ya. Jadi bukan nikmah, min ni'am. Ni'am itu jamak dari nikmah ya. Kalau satu nikmatun, kalau banyak ni'amun. Tapi sering banget untuk keluarin hadis yang ada nikmah tapi bentuknya musanna ya. Kata baginda, nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. Dia itu sorry. Dulu sempat apa saya itu dia itu sorry ya Allah. Sekarang kehalang itu gambar Soekarno-Hatta. Burung mata. Kalau satu nikmatun, kalau banyak ni'amun. Ni'am. Tadi harus sering ngeluarin hadis bukan mufrad, bukan jamak, tapi musanna ya. Coba biasa dulu tapi mau banyak Ustaz tadi di kepala ada banyak ini yang belum saya lihat. Kalau pakai kitab gini, waduh. Ni'matan. Dia bersolihin ini ya. Nggak apa-apa punya kita punya tulisan nggak apa-apa. Ni'matan maghbunun fihima kasirun minan nas. Dicari hadisnya. Ya apa Nabi kita masih normal banget. As-sihhah wal faragh. As-sihhah ya nulis takut, nulis apa ini? Ini aku nulis titik kok jadi. Dia dari mana? As-sihhah wal faragh. Ambil itu apa? Dia apa namanya? Air apa? Air muda, air kelapa muda.
Mas Andi juga udah punya istri ya? Belum. Belum. Ibu udah nyari kan? Takut ini cerita anak-anak kiamat udah banyak. Kalau udah sering gerhana itu tanda mau kiamat. Apa nyanyian LP bila rembulan dan matahari apa itu? Nikmatani mazbunun fihima kasirun minan nas ya. Saya kepengen Ustaz ini jangan-jangan ngartiinnya, jangan-jangan bacanya ya paling tidak walaupun nggak persis gitu ya, mirip-mirip yang diucapkan Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihi ma katsir minan nas. Iya. Wah, jam 10 ini. Tutup pintu gurunya kalau jam 10. Ni'matani maghbunun ya. Jangan jadi kalau lain misalnya jangan makedubi, jangan makebunun ya, maghbunun. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Katsirun minan nas. Yang terakhir ada yang berikutnya as-sihhatu wal faragh. Nah, oke. Nikmatun satu nikmat, nikmatani dua nikmat, ni'amun nikmat banyak. Kalau udah bisa kan nggak sulit. Yang sulit itu kalau belum bisa ya. Habis suruh nyupir setengah mati belum bisa. Mas Rian malah balap di tol. Hati-hati mas, tenang aja Ri. Keren. Aku gitu aja baca kita buat ribet gua ya kagak ngerti. Masa bahasa Arab dari kiri. Gimana? Yakni minan nas fihi makasirun maghbunun nikmatan. Ada yang gitu ya. Enggak tahu namanya, udah bertahu ini. Nikmatani ada dua kenikmatan. Nah, ini kan ngomelin kita sebenarnya, bukan ngomelin orang lain. Maghbun itu dari ghobana nipu. Ghabin tukang tipu, maghbun tertipu. Ya. Udah kalau ngomong kalimat tertipu, siapa sih orang yang betah ditipu? Oh yuk ditipu orang, setengah kilo aja dari masalah. Kan terjadi ya. Itu nggak bisa dimajuin itu saya itu naon dia kata. Silo kan dia itu bisa dimajuin. Nggak bisa. Jadi jangan dirokok itu. Jelas ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dari rahmah ya, jangan sampai kita termasuk yang maghbun. Kalau dibaca sepintas ya hati. Tapi kalau kita gaji yang namanya ditipu atau tertipu, siapa orangnya yang pengen ditipu? Kan nggak ada. Berarti kita harus menghindari kalimat ini, jangan sampai kita termasuk golongan hamba yang tertipu. Siapa yang nipu? Ya jelas yang ulung dalam nipu ya setan. Setan itu nggak bisa dikalahkan sama tipuan Allah. Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang setan iblis itu nipu.
tapi banyak orang yang dilindungi oleh Allah sehingga bukannya mereka yang tertipu, malah setan yang ketipu. Dua nikmat, makbunun banyak tertipu fihima, ya. Tertipu fihima di dalam dua nikmat tadi, kafirun orang banyak minan nasib dari manusia. Jadi yang tertipu di sini kata baginda bukan sedikit, kafir. Kalau orang Mekah kathir. Orang Mekah itu sah dibikin tak. Allah dulu kathir. Mekah banyak banget manusia yang makbun, yang tertipu. Tertipu dalam hal apa? Di dalam dua kenikmatan. Minan nas, dari orang-orang yang hidup di muka bumi ini, termasuk kita, ya. Apa itu nikmat yang dua? As-sihhah. Yang pertama, banyak banget orang tertipu dengan diberi kesehatan oleh Allah. Saat sehat, jarang orang yang sengaja-sengaja mensyukuri kesehatan. Bangun pagi, bangun tidur, ada yang Alhamdulillah saya sehat lagi, ya Allah. Jarang itu kemarin-kemarin, sekarang hampir nggak ada. Padahal untuk menghindari tertipu seseorang ya cukup mengucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya gitu, begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang kita mendengar doa itu kita kurang apa ya, kurang perhatian, padahal itu merupakan cara supaya kita nggak tertipu oleh setan. Sebab sekali kita nggak syukur, ancamannya kan luar biasa. Kalau orang tidak bersyukur dengan nikmat, ancamannya apa ya, Pak? Bukan dia hacking, packing karena sholat goblok. Ada tadi manil goblok, al goblok huwa packing alladzi la yusalli. Wa khairuhu, selain daripada packing, kalau menyebabkan orang nggak kubur sholat, ya ketipu. Jadi ketipu itu bukan hilang daging 5 kilo, yuk. Itu bukan ketipu, diambil orang. Maghbun, ya. Yang pertama as-sihhah. Jarang banget orang yang mensyukuri kesehatan, padahal tiap khutbah juga setiap Jumat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau lu kagak syukur dengan nikmat yang telah gua kasih, ketahuilah bahwa di belakang itu akan ada ancaman. Al-azabus syadid, apa itu? Siksa yang amat pedih. Begitu sakit tuh, sakit apa? Kenapa kemarin bir rada kota serada malas berobat? Ini takut. Sekian tahun saya sehat, nggak pernah ngomong enakku sehat nih. Pas sakit ya Allah, takut kenapa? Iya, genit tuh, baru seminggu aja gue kasih sakit udah 3 dokter. Ini kalau bayar 5 orang kan enak. Ya yang ya. Bukan melawan yang enggak. Bi ke dokter bi, ya udah melawan saya barangnya. Jadi kecil saya takut, ya Allah baru seminggu begini. Oke ya. Jadi untuk menghindarkan diri dari tipuan, lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lebih afdal lagi
beres sholat subuh, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Disebut kalau gitu kan. Asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya hamba asbahtu masuk subuh atau kembali pagi ini fi ni'matin dengan segala kenikmatan yang Allah beri, wa afiyatin dan kesehatan yang begitu prima, yang begitu sempurna, wa sitrin dan keadaan hamba dalam keadaan tertutup segala kejelekan, segala aib, segala sifat-sifat yang tidak terpuji, ternyata walaupun kita melakukannya disitir, apa disitir kan? Dibungkus atau disembunyikan oleh Allah. Yang sering bilang Ustaz Syarif, andai Ustaz Syarif tahu aib saya, mana Ustaz Syarif? Bajunya baju Prabowo. Nah, supaya nggak sendiri besok beli saya satu. Ada teman. Jangan. Kalau Ustaz Syarif tahu akan aib, akan apa, akan pekerjaan kotor yang saya lakukan, mungkin jangan ngangkat guru, ngedeketin saya juga nggak mungkin. Nggak sudi ya, sebab terlalu kotor ini ibadah saya atau amal saya. Tapi Allah itu maha satir ya, sataya ya, bayang habis juga Allahumma ya ghafirul dzunub. Nah, ini udah nempel semua di Geni, di Ucup, di Haji. Itu yakin karangan saya. Ya ghafirul dzunub, zat yang maha mengampuni dosa. Yang kedua, ya sattaral ulub, wahai zat yang maha menutupi segala aib. Ya, saya sebaliknya bukan ya. Kalau yang ketahuan aibnya ya nggak usir. Sattaral ulub. Kemudian yang ketiga, ya kasyifal kurub, wahai zat yang maha menghilangkan segala kebingungan. Udah cukup itu aja udah. Ya mau diterusin ya, bilana wastur ayubana wakshif urubana, boleh kan. Wahai zat yang maha apa tadi, ghafar ya ghafirul dzunub, ya sattarul ulub, ya kasyifal kurub. Yang jadi persoalan sattarul ulub, Allah itu zat yang ya, Allah itu ya gimana sih, munazzahun an kulli naqsin. Allah itu secara globalnya muttasifun bi kulli kamal. Itu Allah ya, muttasif bi kulli kamal. Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah punya sifat muttasif, muttasifun bi kulli kamalin. Kok pada begitu sih ya? Kenapa? Apa Abi nulis? Coba. Lagi kita. Allah itu muttasifun. Bahasa begini ya tulis dulu dah nggak apa-apa, tapi amalin ya. Siapa itu Allah? Allah itu zat yang muttasif bi kulli kamal. Yang keduanya munazzahun an kulli naqs. Kalau belajar tauhid untuk pertama ya ini an kulli naqsin. Tuh, aduh. Kenapa? Apa ayat lain mana? Kulli naqsin. Nah, Allah itu muttasif bi kulli kamalin. Artinya apa? Allah itu
tersifati. Ya, muttasif itu tersifati atau memiliki sifat yang mana sifat itu bikulli kamalin dengan setiap yang sempurna itu milik Allah. Yang keduanya munazzah. Apa munazzah? Tanzih. Terbersihkan ya. Atau ya terbersih. Munazzah itu nazah itu membersihkan. Munazzahun zat yang terbersihkan, terselamatkan boleh ya. An dari kulli setiap naksin sifat kekurangan, itulah Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah. Nas'aluhu an yarhamana rahmatan insyaallah ya. Muttasif bikulli kawar. Ini bahasa baru. Kalau ingin mengenal Allah, Allah itu punya sifat muttasif bikulli kamal, setiap kesempurnaan itu milik Allah. Dan Allah itu munazzah, terbersihkan, terhindar ya, terhindar dari setiap sifat yang naqs, kekurangan. Apa yang ada di Allah? Maha mendengar, maha melihat, maha memberi, maha menganugerahi. Oh, maha semua ya. Kenapa mikir situ dari akal ya? Kenapa itu lari ke mutasif dari akal? Ingetin. Kenapa lari ke mutasif? Awas penulisnya jangan salah ya. Muttasifun pakai tasdid. Muttasifun dari ittasafa yang tasifu ya. Bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Jujur untuk sekarang ini banyak ustaz yang bacanya itu udah belepaskan kan bingung. Bagaimana? Ya bukan na'udzubillah, bukan meledek ya. Tapi Abi ingin pembenahan. Allah itu bersifat dengan setiap sifat yang kesempurnaan, munazzahu, terbersihkan ya. Terhindar Allah itu an kulli naqsin, dari setiap yang kurang. Naqsin itu kurang. Yang Nabi cari kenapa kok dari syihat ke situ. Oke ya, yang pertama ini gara-gara itu tuh tadi apa nih, nikmatun, apa nikmatun, oh ni'amun ya, tua gitu. Lalu tadi ini aja, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang yang tertipu. Artinya apa? Banyak orang yang di dalam dua perkara ini bukannya mengikuti perintah Allah, malah ikut kepada bisikan syaitan. Bahayanya kalau seandainya kita tidak mensyukuri nikmat itu, yaitu tadi ada enaknya la in syakartum la azidannakum, yakin akan ditambah. Tapi kalau kita nggak syukur, azab rasanya ini yang kita khawatirkan. Allah Rabbina, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab ya. Azabil qabri, min azabil nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama as-sihhah. Sehat. Makanya walaupun mau tidur atau mau menarik, maksudnya jangan lupa persembahkan rasa syukur dulu kepada Allah dari kesehatan. Otomatis wiridan jadi panjang. Ini malah nanya, Abi ngapain aja sih? Aku tungguin. Oh ngapain dulu? Bagaimana mau sebentar? Setiap habis subuh aku melihat ke belakang. Saat itu bukan pada ada. Gua belum syukur akan nikmat. Apa yang Abi baca? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Ini sitrin. Oh dari satarul uyub tadi. Allah itu maha menutupi aib hambanya. Ibarat kalau melihat aib Abi mungkin lebih dari packing. Hacking, udah jangan dibalik, gak usah gue. Oh ya Allah, makanya
fi ni'matin, saya hidup pagi ini dalam keadaan nikmat. Wa afiyatin, ternyata saya punya batin juga dalam keadaan sehat, ya, nggak stres, alhamdulillah. Sekarang kan zaman stres nih, gara-gara nyalek nggak dapat ada stres. Ada ya? Banyak. Wah, banyak. Udah ngasih duit diambil lagi. Begitu menara masjid, nyalain petasan. Ini mati wa'afiyatu wa sitrin, dan sitir, Allah menyembunyikan kejelekan-kejelekan saya. Dari siapa? Dari istri saya, dari anak-anak saya, dari semua manusia yang ketemu saya saat ini atau hari ini. Kalau mereka tahu, kalau mereka diperlihatkan Allah akan kejelekan kita, mungkin ya, bagi pedagang jangan-jangan jadi relasi, jangan-jangan jadi pelanggan, ngedeketin aja nggak enak ya secara zahir dah. Kalau kita punya